Selamat pagi, siang, atau malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan analisa bisnis menggunakan Porter's Five Forces dan Cash Flow Analysis pada PT Mustika Ratu Tbk. PT Mustika Ratu Tbk merupakan perusahaan bergerak dalam bidang manufaktur, produksi, dan distribusi produk kosmetik dan kecantikan, minuman kesehatan, dan lainnya yang telah beroperasi sejak tahun 1978. Saat ini, Mustika Ratu memiliki berbagai macam brand yang dapat digunakan untuk seluruh kalangan masyarakat Indonesia dan diantaranya telah diekspor ke lebih dari 30 negara di dunia. Berikut merupakan ke-12 merek dari Mustika Ratu, mulai dari produk kecantikan, perawatan kulit, minuman herbal, hingga entertainment. Analisa pertama adalah Porter's Five Forces untuk menganalisa lingkungan kompetitif dari suatu industri. Pertama, trade of substitute product dalam tingkat moderate. Berbagai jenis produk kosmetik, kecantikan, perawatan kulit, atau minuman herbal sudah banyak di pasaran, baik dari lokal maupun internasional. Konsumen memiliki banyak tawaran produk, akan tetapi Mustika Ratu memiliki branding sebagai produk asli Indonesia berbahan baku alami yang memiliki nilai kearifan budaya. Ditambah, ketika pelanggan sudah merasa cocok dengan satu produk, akan sulit bagi mereka untuk beralih ke produk lain. Kedua, threat of new entry dalam kategori high. Hambatan untuk memasuki pasar industri kosmetik dan kecantikan dapat terbilang cukup mudah diatasi. Ancaman tersebut seperti kebutuhan modal, strategi diferensiasi produk, dan regulasi. Meskipun demikian, pertumbuhan di industri ini terus terjadi, dibuktikan pada tahun 2021, adanya pertumbuhan sebesar 5,59% dengan total lebih dari 700 perusahaan, di mana 90%-nya didominasi oleh IKM dan 5%-nya merupakan industri yang berskala besar. Ketiga, bargaining power of buyer dalam kategori low. Mustika Ratu memiliki pangsa pasar yang sangat besar. Di Indonesia sendiri, mereka telah beroperasional di banyak titik pulau. Selain itu, Mustika Ratu juga mengekspor produknya ke 30 negara, mulai dari benua Amerika, Eropa, Afrika, hingga Asia. Dan di tengah pandemi pun, masyarakat juga tetap melakukan pembelian pada produk Mustika Ratu, dibuktikan dengan adanya peningkatan angka pada penjualan bersih. Keempat, bargaining power of supplier dalam kategori high. Mustika Ratu memiliki jenis produk yang berbahan dasar alami. Beberapa supplier diantaranya adalah petani lokal di berbagai daerah Pulau Jawa, perusahaan farmasi, dan lainnya. Artinya, Mustika Ratu memiliki segelintir pemasok dan berfokus pada mereka, dengan cara melakukan kontrak dan menjaga komunikasi baik dengan supplier untuk mendapatkan harga dan kualitas terbaik. Kelima, rivalry among existing competitor dalam kategori moderate. Industri kecantikan dan produk herbal memiliki tingkat intensitas kompetitor yang tinggi. Telah ada 700 lebih perusahaan di industri terkait. Akan tetapi, Mustika Ratu memiliki produk yang berbahan dasar alami dan menawarkan harga yang terjangkau. Selain itu, Mustika Ratu juga terus berinovasi dengan meluncurkan produk unggulan baru seperti minuman jamu ready to drink dengan packaging environmental friendly dan juga adanya suplemen herbal Muno Plus sebagai percepatan penanganan pandemi COVID-19. Selanjutnya, kita akan memasuki cash flow analysis. Secara keseluruhan, kita dapat melihat di bagian kas di bank akhir tahun mengalami penurunan. Dari 11,69 miliar di akhir tahun 2020, menurun 30,5% di tahun 2021 menjadi 8,69 miliar. Lantaran hal ini disebabkan oleh ketiga aktivitas, yaitu operasional, pendanaan, dan juga investasi. Pertama, operating activities. Dari sisi perolehan kas dari operasi, penerimaan kas dari pelanggan meningkat pada akhir tahun 2021 menjadi 329,1 M dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 298,5 M. Namun, pembayaran kepada pemasok juga meningkat sebesar 17 miliar dari akhir tahun 2020. Lalu, dapat dilihat pula, meskipun kas dari aktivitas operasi menunjukkan angka yang positif, tapi angka tersebut lebih kecil daripada pengeluarannya untuk pembayaran beban keuangan dan pajak penghasilan setotal 10,6 M, di mana keduanya meningkat juga dibandingkan dari akhir tahun 2020. Hal tersebut mengakibatkan kas bersih dari aktivitas operasi masih menunjukkan posisi defisit, yaitu sebesar 6,65 miliar di tahun 2021. Kedua, financing activities. Dapat kita lihat bahwa terjadi penurunan signifikan dari penerimaan kas operasi sebesar 18 miliar di tahun 2021. Hal tersebut disebabkan karena penurunan pinjaman bank dari semulanya 26,1 M di akhir tahun 2020 menjadi 6,4 M di tahun 2021. Akan tetapi, perusahaan tetap mengalami penerimaan utang sewa pembiayaan sebesar 776,9 juta yang meningkat dibandingkan tahun 2020. Ketiga, investing activities. Kas bersih dari aktivitas investasi pada akhir tahun 2021 sebesar 3,9 M. Artinya, ini menurun dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 5,5 M. Penyebabnya karena perolehan aset tetap tahun 2021 lebih kecil dibandingkan tahun 2020. Sebagai tambahan, pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, beberapa aset tetap digunakan sebagai jaminan atas utang bank yang diperoleh dari PT Bank Mandiri Persero Tbk.
Poin penting yang dapat kita lihat dari penurunan kas disebabkan oleh, pertama, pinjaman bank yang menurun. Adanya penurunan yang cukup signifikan dalam penerimaan kas dari bank sebesar 19,7 M. Kedua, kas dari aktivitas operasi yang defisit. Meskipun kita lihat pendapatan aktivitas operasi meningkat dari tahun sebelumnya, tetapi itu tidak sebanding dengan pengeluaran untuk beban keuangan dan pajak penghasilan, di mana kedua beban tersebut juga meningkat dari tahun 2020. Terdapat aktor-aktor yang terlibat. Pertama, supplier, seperti petani lokal, perusahaan farmasi, dan sebagainya. Kedua, manajemen dan karyawan meliputi dewan direksi, dewan komisaris, karyawan yang berjumlah 1.410 orang. Ketiga, investor dan shareholders, yaitu PT Mustika Ratu Investama, Fadil E-Share Transfusion, dan juga publik. Keempat, regulator yang menerapkan dan mengizinkan pengedaran produk, uji BPOM, penerbitan sertifikat halal, serta penetapan standarisasi nasional dan juga internasional. Terdapat beberapa tantangan. Pertama dari sisi ekspor. Pasar ekspor di tahun 2021 menghadapi tantangan seiring dengan mewabahnya COVID-19 di seluruh dunia yang mempengaruhi aktivitas retail di suatu negara. Terjadi peningkatan biaya shipping kontainer yang bisa mencapai 3-5 kali lipat dibandingkan kondisi normal. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya COGS suatu produk yang akan dijual di negara tujuan, sehingga mempengaruhi harga retail produk di negara itu. Namun, Mustika Ratu tetap melakukan pemasaran di berbagai negara melalui exhibition. Kedua, distributor. Terdapat distributor yang tidak bisa mengikuti regulasi dan tidak menjalankan fungsi dengan baik sehingga berdampak pada pertumbuhan bisnis. Perseroan melakukan pergantian distributor. Di samping itu, perseroan juga melakukan perluasan atau pengembangan area distribusi produk melalui pertunjukan distributor untuk area baru. Ketiga, dari sisi produksi. Tantangannya bagaimana industri kosmetik dan kecantikan senantiasa berkomitmen dan konsisten untuk tetap memperhatikan aspek lingkungan. Selain itu, perusahaan juga harus terus berinovasi di masa COVID-19. Mustika Ratu berinovasi dengan memproduksi suplemen herbal yang berkhasiat memelihara daya tahan tubuh sebagai pemenuhan anjuran dari WHO dan Kementerian Kesehatan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.